Pasca Gus Nur ditangkap polisi beberapa waktu yang lalu, kami sudah yakin banget kalau si Sony bakal diciduk juga. Tinggal menunggu waktu saja. Mulutnya, naudzubillah min zalik busuknya, lebih rempong dari emak-emak temperamen yang lagi PMS. Mengenal sosok 3 trio kadrun yang diciduk polisi hanya gara-gara tidak bisa menjaga adab berbicara dan beretika. Ditulis Ferry Padli, dcworld.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Kadrun, itulah julukan yang diberikan oleh netizen kepada para pembenci Presiden Joko Widodo. Rata-rata mereka ini merupakan spesialisasi hate speech serta memiliki ciri khusus, yakni merasa paling benar sendiri dan suka mikir terbalik, seperti kampret yang tidur terbalik. Kadrun juga pun ada kastanya loh. Yang pertama, kasta Brahmana. Mereka para pembenci pemerintah yang membungkus diri dengan pakaian ulama. Sebut saja misalnya Rizik Syihab, Tengku Zulkarnain, Yusuf Martak, Haikal Hasan, dan Ahmad Sobri Lubis, dan lain-lain. Tidak jarang dari mereka ini sama sekali bukan berlatar belakang pendidikan agama, tetapi berani banget ngulama. Misalnya Tengku Zulkarnain, dulunya adalah pemain keyboard dan penyiar radio di Republik Indonesia atau RRI. Mungkin karena orang sudah banyak yang tidak mendengar radio lagi akibat perkembangan zaman. Dan kini doi jadi ustadz digoreng dadakan 2000-an. Kemudian ada Haikal Hasan yang biasa dipanggil Babe ini, kuliahnya mengambil jurusan teknik informatika, kemudian menjadi motivator. Dan sekarang juga dijuluki ustadz oleh kadrun yang lain. Kemudian kadrun kasta sudra. Yang menduduki kasta ini adalah para kadrun jelata yang nggak terkenal dan penakut, yang beraninya menjelek-jelekkan pemerintah lewat media sosial atau medsos doang. Setelah ditangkap polisi lantaran terbukti melakukan ujaran kebencian, barulah mereka ini menduduki kasta terendah dan menjadi terkenal karena jadi sorotan media dan netizen. Karena para kadrun ini doyan banget melakukan perbuatan melanggar hukum, satu persatu dari mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum alias diciduk polisi. Berikut 3 di antaranya. Yang pertama, Bahar bin Smith. Kadrun berambut pirang ini merupakan penceramah keliling atau carling. Saat ia mengisi ceramah selalu didampingi atau dikawal oleh Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Entah apa tujuannya. Mungkin karena takut digebukin massa kali. Mulutnya, naudzubillah min zalik busuknya, lebih rempong dari emak-emak temperamen yang lagi PMS. Ia bahkan pernah menyebut Presiden Joko Widodo banci. Pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Terbukti Bahar bin Smith ini pernah melakukan pemukulan terhadap anak-anak di bawah umur.
hingga ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Kemudian, bukannya bersyukur karena mendapat asimilasi dari pemerintah, si pirang ini malah melakukan pelanggaran lagi, yakni melanggar PSBB. Tak pelak, ia pun harus dikurung lagi di lapas Nusa Kambangan. Pasca keluar dari penjara, ia pun harus berurusan dengan aparat penegak hukum untuk kesekian kalinya, lantaran menganiaya sopir taksi online. Bahar bin Smith jengkel karena istrinya pulang malam, sehingga si sopir taksi online apes yang mengantar istrinya itu jadi sasaran tembak juga. Doi pun tinggal menunggu waktu sidang lagi atas kasus penganiayaan terhadap sopir online tersebut yang tidak bersalah. Memang kalau sudah doyan menonjolkan otot ketimbang otak, susah untuk dihilangkan. Yang kedua, Sugi Nur. Kadrun berikutnya yang masuk penjara lantaran tak bisa menjaga etika adalah Gus Nur alias Sugi Nur. Si Sugi ini meskipun mengaku Gus, tetapi bukanlah anak kiai pengasuh pondok pesantren. Bahkan dia sama sekali tak pernah nyantri di pondok pesantren. Ia dulunya hanya seorang pemain debus, mengikuti jejak ayahnya. Kemudian menjadi penjual obat keliling. Saat menjual obat keliling inilah, ada kemungkinan secara tidak langsung Sugi Nur mengasah kemampuannya komunikasinya. Karena kalau nggak bisa berbicara, obat yang dijualnya sudah dipastikan tidak akan laku. Apalagi obat itu kualitasnya rendahan yang tak mendapat izin dari BPOM dan tidak mendapat label halal dari MUI. Mesti pandai-pandai berbicara dalam rangka merayu calon pembeli. Nah, kalau Bahar bin Smith spesialis menganiaya orang, maka si Gus Nur ini spesialis pelaku ujaran kebencian terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Ia pernah mengatakan Banser hatinya iblis, Ansor bobrok, dan NU sakit. Tidak hanya itu saja, Gus Dur juga pernah menuding Nahdlatul Ulama itu ibarat bus yang sopirnya mabuk serta berpenumpang PKI. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Abu Jada gitu kan, bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ. Karena pernyataannya tersebut dianggap telah merugikan Nahdlatul Ulama atau NU, ia pun dilaporkan oleh Ketua PCNU Cirebon, Aziz Hakim, atas kasus penghinaan dan ujaran kebencian. Hingga mantan pemain debus itu pun diciduk petugas kepolisian dan sampai saat ini masih menginap di Hotel Prodeo. Yang ketiga, Sony Eranata atau Ustadz Maher At-Twalibi. Kadrun yang terakhir diciduk polisi ini lantaran tidak bisa menjaga adab dan etika adalah Maher At-Twalibi alias Sony Eranata. Pasca Gus Nur ditangkap polisi beberapa waktu yang lalu, kami sudah yakin banget kalau si Sony bakal diciduk juga. Tinggal menunggu waktu saja. Karena perbuatannya itu persis dengan apa yang dilakukan oleh Gus Nur, yakni sama-sama melakukan ujaran kebencian yang disebarkan lewat media sosial atau medsos.
Dan terbukti, ia pun akhirnya meringkuk di salah satu hotel prodeo di negeri ini lantaran telah menghina banyak orang. Di antaranya orang-orang yang pernah menjadi korban hinaan Sony Eranata tersebut adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Said Akil Siraj, Habib Lutfi bin Yahya, almarhum Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, bahkan Presiden Joko Widodo.